Ini adalah pasukan pengibar bendera pusaka yang terdiri dari 68 personil para siswa-siswi berprestasi yang berasal dari 34 provinsi dari seluruh Indonesia. Dan mereka telah berjuang, berlatih dengan penuh kerja keras selama 1 bulan terakhir ini untuk dapat menjadi pasukan khusus Republik Indonesia yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan. Dan saat ini juga telah bersiap diri pembawa baki yang kali ini mendapat tugas istimewa dari sekian banyak siswi yang sebelumnya telah diseleksi, dan beberapa waktu lalu juga telah diumumkan Maria Felicia Gunawan dari Banten menjadi pembawa baki pada pengibaran bendera pusaka tahun 2015 ini. Dan selain Maria Felicia, juga didampingi nanti Maria dengan pengerek tali dan juga pemegang bendera. Ada beberapa nama di sini: Brian Vincent Powervele dari SMA 1 Sentani, Papua. Dari Sulawesi Tengah ada Muhammad Rasak, dan dari SMA Negeri 1 Sindue Donggala, Sumatera Barat ada Zainal Aziz, dan juga ada lagi dari Sulawesi Tengah yaitu Zainal Sumbar. Ini adalah Maria Felicia, pemirsa, siswi dari Banten. Maria menjadi salah satu siswi atau anggota penyerahan sang merah putih oleh yang inspektur untuk membawa baki yang saat bendera. ini sedang menuju podium utama Inspektur Upacara Presiden Jokowi untuk memberikan bendera pusaka untuk dikibarkan. Dalam pemilihan pembawa baki pasukan atau paskibraka Istana Negara atau Istana Merdeka pada setiap peringatan HUT Republik Indonesia ini memang menjadi salah satu posisi penting di mana setiap personil paskibraka dituntut untuk memberikan komitmennya lebih lagi, memberikan yang terbaik dalam berlatih, dan juga jiwa nasionalisme tidak luput menjadi salah satu modal utama untuk dapat menjadi pengibar bendera pusaka pada pagi hari ini. Dan sebelumnya mereka juga tidak diberikan informasi apapun siapa yang akan mengibarkan ataupun membawa baki, namun mereka baru diberikan pengumuman detik-detik sebelum pengibaran bendera dimulai atau sebelum tadi upacara pengibaran bendera dimulai. Dan yang bertindak sebagai komandan paskibraka pada kali ini adalah AKP Arthur Sameo Putih, SIK. Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga telah mengukuhkan para pengibar bendera pusaka ini pada tanggal 15 Agustus kemarin, pemirsa. Dan Presiden Jokowi juga berpesan kepada para anak-anak muda Indonesia ini atau generasi muda Indonesia ini untuk terus bersatu dan memperjuangkan dan juga mengisi kemerdekaan Indonesia dengan terus belajar dengan giat dan mencapai cita-cita setinggi langit dan tidak menyerah terhadap segala rintangan dan juga tantangan yang akan ditemui di masa yang akan datang. Semangat gelora kepemudaan ini juga menjadi salah satu poin utama yang terus dikumandangkan pada tema peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70 ini, karena generasi muda penerus bangsa ini menjadi salah satu harapan bagi bangsa Indonesia ke depan untuk dapat membawa Indonesia menuju ke arah yang lebih baik lagi. Mengingat saat ini adalah bangsa Indonesia mengalami banyak sekali persoalan dan tantangan baru, dan tema Ayo Kerja ini pun juga kemarin sempat digelorakan oleh Presiden Jokowi kepada para anak-anak muda berprestasi ini untuk terus berjuang di setiap lini kehidupan yang mereka jalani.
Hadap kiri. Dan pemirsa, tradisi pengibaran bendera pusaka atau prosesi pengibaran bendera ini sudah berlangsung sejak Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, dan ini menjadi salah satu dari masa periode Soekarno hingga saat ini Joko Widodo. Secara ritual dari pengibaran bendera ini tidak dari masa periode Soekarno hingga saat ini Joko Widodo. Secara serentak menuju ke tiang pengibaran untuk dapat mengibarkan sang saka merah putih ke udara sebagai simbol kemerdekaan Indonesia telah berada di depan mata dan sedang dinikmati, dan saat ini sudah menjadi bagian kehidupan yang memang harus terus diperjuangkan dalam bentuk apapun oleh setiap generasi dan juga setiap lapisan masyarakat. Maria Felicia Gunawan sebagai pembawa baki ini juga di dalam kesehariannya dikenal sebagai sosok yang rajin dan juga tekun dalam belajar, dan ia pun dikenal sebagai sosok yang cukup percaya diri. Dan ini juga menjadi modal Maria Felicia Gunawan terpilih saat ini untuk menjadi pembawa baki, dan ini menjadi salah satu tugas istimewa yang tentu saja dinantikan, bahkan diinginkan oleh seluruh paskibraka yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga mereka pun juga tidak mudah menempati posisi sebagai pembawa baki maupun juga pengerek dan pemegang bendera pusaka pada pagi hari ini. Mereka harus melalui banyak sekali seleksi, baik seleksi jasmani maupun juga rohani dan spiritual pun juga mereka telah mengalami beberapa tes dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga akhirnya dari provinsi kemudian dipilih beberapa calon terbaik untuk menuju ke RI1, yaitu ke Paskibraka Istana. Undangan dimohon berdiri. Peringatan 70 tahun Indonesia Merdeka dirasakan hingga ke wilayah pelosok termasuk daerah terluar NKRI. Ya, di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste, penjagaan diperketat meski tidak mempengaruhi frekuensi aktivitas warga dari dua negara. Salah satu gerbang perbatasan Indonesia dengan Timor Leste terletak di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Sejak mayoritas warga Timor Leste memilih merdeka dari statusnya sebagai Provinsi Timor Timur, Atambua menjadi batas utama antara Indonesia dengan negara baru, Timor Leste. Perpisahan pada tahun 1999 tak bisa menghapus hubungan kekerabatan dan tradisi di antara warga Atambua, meski tak sedikit yang sudah berbeda kewarganegaraan. Mereka tetap hidup seperti sebelumnya, saling berkunjung melewati perbatasan dengan menggunakan kendaraan atau berjalan kaki. Warga Belu rela melewati sejumlah pemeriksaan identitas di pos penjagaan demi hubungan kekerabatan yang tak bisa hilang oleh perbedaan negara.
Sebuah jembatan kecil yang menandai perbatasan Kabupaten Belu dengan salah satu distrik Timor Leste ini setiap saat dijaga ketat dan melibatkan sejumlah instansi seperti TNI Polri serta Bea Cukai. Di perbatasan ya banyak ya, dalam artian di sini yang biasa masyarakat mungkin untuk bersukaria, untuk memeriahkan HUT RI, kita bisa sama-sama bergabung dengan mereka dengan segala sarana dan prasarana yang terbatas. Keamanan dan ketertiban di sekitar posko perbatasan adalah prioritas selama 16 tahun didirikan. Kedekatan budaya dan kekerabatan warga Belu dengan Timor Leste menuntut pengawasan ekstra guna mengimbangi intensitas lalu lintas orang dan barang di wilayah ini. Semua upaya dilakukan demi kedaulatan NKRI yang mutlak hingga batas terluar negeri. Kontributor Berita 1 Atambua, Nusa Tenggara Timur. Kebetulan kami perbatasan langsung dengan Timor Leste, kami masyarakat sini merasa bangga. Dengan adanya ulang tahun, kami akan berkebersamaan dan kami akan mengundang warga Timor Leste untuk mengikuti upacara di daerah Silawan. Dengan adanya hari kemerdekaan ini, kami mengharapkan agar ke depannya itu pemerintah setempat bisa lebih memperhatikan masyarakat yang ada di desa.